Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tentu saya akan sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan umur, memberikan kesehatan, dan tentunya memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, memberkati setiap proses yang sedang dijalani, agar kiranya untuk hari ke depan saudara semakin Tuhan pulihkan dan boleh kembali beraktivitas seperti hari-hari yang lampau. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan seringkali membawa kita melewati lembah kelam yang membuat kita merasa kehilangan segalanya. Pengalaman inilah yang dialami oleh Naomi ketika ia melangkah kembali ke Bethlehem. Hanya dipenuhi kepahitan yang mendalam sehingga ia meminta orang-orang tidak lagi memanggilnya Naomi yang artinya manis, melainkan dia meminta orang-orang memanggil dia Mara yang artinya pahit. Naomi merasa pulang dengan tangan kosong, ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya di tanah Moab. Namun, kisah hidup Naomi tidak berhenti di dalam tangisan. Melalui teks Rut pasal yang keempat ayat 14, kita bisa menyaksikan sebuah titik balik yang luar biasa ketika perempuan-perempuan di Bethlehem berseru memuji Tuhan karena dia tidak membiarkan Naomi hidup tanpa seorang penebus. Dalam ayat ini mengajar kita tentang sebuah kebenaran yang sangat fundamental, bahwa rancangan Allah selalu lebih besar daripada sebuah tragedi yang kita alami. Ketika manusia melihat jalan buntu, Allah sedang menenun atau merencanakan rencana bagaimana kehidupan kita bisa mendapatkan pemulihan melalui kehadiran seorang bayi yang bernama Obed, yang lahir dari kesetiaan Rut dan juga sebuah ketulusan yang ditunjukkan oleh Boaz. Bukan sekedar penghibur atau pelipur bagi masa tua Naomi, tetapi anak ini adalah sebuah simbol tentang bagaimana intervensi Allah yang memulihkan sebuah martabat, memulihkan sebuah masa depan, dan juga memulihkan nama baik keluarga yang tentunya nyaris punah. Dan lewat peristiwa ini, disinilah Allah membuktikan dirinya sebagai penebus yang aktif bergerak di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, yang mengubah sebuah ratapan menjadi sebuah tarian dan mengganti air mata kepahitan menjadi sorak-sorai pujian di dalam kehidupan. Maka melalui perenungan hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, kita semua diajak dan diundang untuk mempercayai bahwa kehidupan kita hari ini adalah sepenuhnya kedaulatan Allah di tengah situasi tersulit sekalipun. Di tengah situasi tersulit sekalipun, maka seluruhnya apa yang kita hadapi adalah mutlak tentang kedaulatan Allah. Sahabat Saroha,
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menjadi seperti Naomi yang terlanjur menilai akhir hidup kita berdasarkan penderitaan kita hari ini. Kita lupa bahwa kesetiaan yang terus kita jaga dalam masa-masa sukar, seperti yang ditunjukkan oleh Ruth dalam Nats ini, akan selalu mendatangkan buah yang manis. Tidak hari ini, tetapi ada waktunya, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus, kita bahkan telah dianugerahkan penebus yang jauh lebih besar, yang siap menopang dan memulihkan setiap hati yang hancur. Maka hari ini, mari kita melangkah dengan iman yang teguh. Percaya bahwa setiap kepahitan yang kita alami hari ini sedang diproses oleh Tuhan menjadi sebuah kesaksian yang saatnya akan indah demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat kehidupan Naomi ini dan belajar dari kehidupan Naomi ini. Dan saatnya kita juga akan mendapatkan bagaimana penyertaan Tuhan. Maka jangan nilai akhir hidup kita dengan apa yang kita hadapi hari ini. Karena penyertaan Tuhan senantiasa akan berjalan dan akan menuntun kita kepada kita setiap yang taat, yang menunjukkan ketaatan setiap harinya dalam segala situasi. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi akhir perjalanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh diajar melalui firman Tuhan bagaimana kisah Naomi yang tentunya merasakan awalnya sebuah kegagalan. Bagaimana kehancuran sebuah keluarga. Tetapi pada hari ini kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan tidak berakhir pada masa-masa dia mengalami penderitaan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kami diajak untuk melihat bagaimana cara Tuhan senantiasa merawat dan menyertai. Inilah kerinduan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dan alami hari ini, suka dan duka, tentu bukan menjadi akhir dari perjalanan kehidupan kami. Masih banyak hal yang masih akan kami rasakan dari penyertaan Tuhan. Oleh karena itu berikan kami kemampuan untuk melihat dan senantiasa sabar dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, taat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami juga memiliki kehidupan seperti yang dialami oleh Naomi pada nats kami pada pagi hari ini. Yang pada akhir kehidupannya adalah kehidupan yang terberkati dalam segala kehendak-kehendak Tuhan. Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa melihat kehidupan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, ajar kami untuk senantiasa berserah dan berpengharapan akan Tuhan. Agar kiranya apa yang akan kami raih untuk hari esok adalah sebuah kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Kiranya apa yang boleh mereka kerjakan akan membuahkan hal-hal baik, dan tentunya itu yang akan mereka gunakan dalam segala kepenuhan-kepenuhan hidup di tengah-tengah keluarga masing-masing. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati, dan Tuhan memberkati setiap proses yang mereka lalui, agar apapun itu akan mendatangkan kebaikan dan pemulihan dalam kehidupan mereka. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.